Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nida Fauzia, kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas kedua saya di kelas industri, yaitu membuat web portfolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Langsung saja kita ke videonya. Pertama, seperti biasa, kita akan membacakan terlebih dahulu tugasnya secara lebih. Yang pertama, seperti biasa, kita akan membacakan dulu tugasnya. Judul tugasnya adalah website portofolio. Deskripsi soal, saya diminta untuk membuat sebuah situs web portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Situs ini akan memiliki sebuah navbar atau navigasi dengan beberapa menu utama. Setiap menu pada navbar akan mengarahkan pengguna ke bagian yang sesuai pada halaman web. Langkah kerjanya, yang pertama, buatlah file CSS dan JavaScript terpisah dan hubungkan ke dokumen HTML. Yang kedua, tampilan website harus responsif. Yang ketiga, pastikan bahwa semua file terkait HTML, CSS, JavaScript, dan gambar disimpan dalam folder yang terstruktur dengan baik. Yang keempat, navbar harus memiliki 4 menu utama: Home, Skill, Kontak, dan Galeri. Ketika salah satu menu diklik, halaman akan bergulir atau scroll secara halus ke bagian atau section yang sesuai pada halaman tersebut. Isi setiap bagian section adalah yang pertama, section Home. Bagian ini akan menjadi pengantar singkat tentang diri Anda atau tentang portofolio Anda. Sertakan nama, foto, dan deskripsi singkat. Yang kedua ada section Skill. Bagian ini harus menampilkan daftar keterampilan yang Anda miliki, baik dalam bentuk daftar sederhana atau dengan visualisasi menggunakan icon atau grafik. Section ketiga adalah kontak. Buatlah formulir kontak sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan. Formulir ini harus mencakup input untuk nama, email, dan pesan. Section keempat ada galeri. Bagian ini harus menampilkan beberapa gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah Anda kerjakan. Ketujuh, penggunaan JavaScript untuk menambahkan efek animasi scroll ketika pengguna mengklik menu navbar. Tambahkan navigasi sederhana pada formulir kontak untuk memastikan bahwa semua input telah diisi sebelum formulir dikirim. 9. Ketika klik tombol kirim pada halaman kontak, munculkan pop-up alert yang berisikan teks pesan Anda berhasil dikirim. Implementasikan fitur galeri gambar untuk halaman proyek, di mana pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Ke-11, buat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung menggulir halaman ke bawah. Baik, di sini saya sudah membuat web portofolionya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian home. Di sini ada judulnya. Dan sini ada sedikit deskripsi. Oke, sini saya menambahkan button kontak agar langsung ke bagian section kontak. Lalu ada icon media sosial. Saya menambahkan icon media sosial seperti ini. Lalu ada skill atau keahlian saya. Ada HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Lalu di sini ada form atau kontak, bagian kontak. Ada nama Anda, masukkan nama Anda, email, dan pesan. Seperti ini, supaya kirim pesan. Lalu pada bagian galeri, ini ada beberapa dokumentasi dari proyek yang pernah saya buat. Bisa diklik untuk memperbesar seperti ini. Nah, lalu pada bagian navbar bisa dipencet karena sudah responsif ya, seperti ini. Di sini ada bagian footer.
dan ada scroll to top seperti ini. Yang udah, kita langsung ke codingannya, ke VS Code. Ini adalah bagian HTML-nya. Biasa ada doctype HTML. Agar lebih cepat, teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Shift 1, tinggal, lalu enter. Nah, sudah lebih cepat, jadi tidak perlu diketik satu persatu ya. Seperti ini. Lalu untuk title-nya saya memakai nama saya, Nazia. Lalu ada link CSS untuk terhubung ke file CSS-nya. Di sini ada icon image untuk profilnya seperti yang ini. Nah, yang ini agar tidak kosong. Lalu di sini ada link untuk huruf. Jadi hurufnya saya memakai dari Google Fonts. Seperti ini, teman-teman bisa mencarinya seperti ini, Google Fonts. Oke. Lalu klik yang ini. Tapi pastikan teman-teman terkoneksi ke internet ya. Karena kalau tidak bisa. Jadi harus terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Lalu cari huruf atau fonts yang ingin teman-teman pakai. Di sini saya memakai Spicy Rice. Nah, seperti ini. Lalu ke get font, get embed code, lalu teman-teman copy bagian ini. Oke. Setelah di copy, teman-teman simpan atau tempel di bagian head. Lalu di sini ada feather icons. Feather icons ini untuk bagian hamburger menu yang tadi. Cari dulu feather icons. Oke. Klik yang ini. Ini juga sama ya, harus terkoneksi ke internet. Get started. Lalu ke quick start. Nah, yang ini. Jadi teman-teman harus copy bagian ini, bagian script. Ini untuk disimpan di bagian head. Dan untuk script yang ini disimpan di bagian body. Seperti ini. Ini untuk script yang pertama. Agar tersambung ke feather icons-nya. Lalu ada script yang kedua yang ini. Yang feather replace itu untuk memanggil icons yang teman-teman pakai. Seperti itu. Lalu ada link untuk box icon. Saya memakai box icon ini untuk icon sosial media yang saya gunakan tadi. Oke. Seperti ini. Ke usage. Lalu saya memakai yang ini, import the CSS usage as a font. Karena saya memakai iconnya sebagai font, saya copy link yang ini. Teman-teman juga bisa memakai copy link yang ini, lalu tempel di bagian head. Jadi sebenarnya untuk box icon dan feather icons ini sama saja. Ini saya hanya memperlihatkan perbedaannya. Jadi untuk feather, ya perbedaannya, feather icons ini di bagian body nantinya harus dipanggil lagi ya, seperti yang tadi, seperti yang ini. Nah, ini harus dipanggil kembali si icons yang dipakainya. Sedangkan untuk box icon itu langsung saja seperti ini, nanti langsung ada. Oke. Untuk ke body, di sini ada navbar, class navbar. Harfnya di sini ada navbar logo. Tadi yang ini Davozia. Lalu navbar untuk bagian home, skill, kontak, galeri. Lalu ada div class navbar extra ya, untuk bagian hamburger menu. Dan lalu ke home section atau bagian home.
Sini ada section ID home, class hero, div classnya content, H1-nya hello it's Nida, pakai span, H3-nya yang I'm a web developer dan ini memakai text animation, lalu ada paragraf atau deskripsi singkat, lalu di sini ada ini a button, yang tadi yang button yang kontak. Di sini juga sini a kontak ini agar langsung tersambung ke section kontak ya. Seperti itu. Lalu ada class social icons. Di sini ada di nya juga saya memakai link agar langsung tersambung ke akun media sosial saya. Seperti ini, ada LinkedIn, YouTube dan Instagram. Di sini ada div class home image. Ini untuk gambar saya. Lalu di sini ada skill section atau bagian section. Di sini ada section ID skill, div class container, H2 keahlian saya dan ini deskripsi singkat. Lalu ada div class skill list. Div class skill yang pertama H3 HTML dan kelasnya progress bar. Stylenya width-nya 90%. Jadi 90%. Di sini ada deskripsi singkatnya dengan HTML. Lalu kedua ada CSS. Deskripsi singkatnya seperti ini dan width-nya 80%. Ada PHP. Ini 75% width-nya. Lalu deskripsi seperti ini. Lalu ada JavaScript. Width-nya 70% dan kemampuannya seperti ini. Deskripsinya seperti ini. Jadi width-nya itu untuk menentukan seperti ini. Nah, ini kan beda-beda ya. Nah, ini tuh width-nya seperti ini. Jadi yang panjang ini beda-beda. Jadi yang width-nya ini samakan dengan persenan kemampuan kita. Jadi kira-kira segini. 90% kemampuannya di width-nya 90. 80% kemampuan 80, 75% kemampuan 75, 70% dan 70% seperti itu. Lalu kita ke kontak section ID kontak, div class-nya container. Sini ada H2 hubungi saya. Di sini saya menggunakan form ID contact form. Ada input type text, input type email, text area, message, dan button type. Kirim pesan. Sudah. Lalu kita ke gallery section. Section ID galeri, div class container, H2 galeri sini span seperti biasa project. Div class galeri item, image-nya kita di sini ada image. Di sini imj project png. Jadi imj di sini imj karena kita di folder yang berbeda ya. IMG ada foldernya sendiri. Ini foto-foto yang saya gunakan untuk web ini. IMG project lalu nama fotonya. Seperti itu. Di sini juga saya memakai on click open modal disk agar si foto itu saat diklik itu memperbesar. Jadi di sini selanjutnya saya memakai JavaScript on click open di sini. Dan modal untuk nanti saya lanjutkan di JavaScript-nya. Lalu di sini ada button scroll to top-nya, lalu footer. Di footer saya menambahkan tadi social icons, navbar nav-nya, dan juga deskripsi ini. Paragraf yang singkat seperti ini. Lalu di sini ada yang tadi untuk feather icons, di sini untuk memanggil icons yang kita pakai ya. Lalu ada script JS, ini untuk menyambungkan halaman HTML ini dengan file Java yang ini. Oke, sudah. Lalu kita langsung saja ke
Langsung saja kita ke sini. Style CSS. Di sini kita langsung ke root. Ini adalah warna-warna yang saya gunakan untuk web saya ya. Lalu di sini ada ini, semua seperti ini yang mencakup semua konten, semua elemen. Di sini ada scroll behavior. Jadi scroll behavior ini gunanya agar saat di scroll itu scrollnya itu tidak patah-patah ya, jadi smooth gitu. Coba seperti ini agar lebih terlihat seperti ini. Nah, di sini tidak patah-patah, si scrollnya semua segitu. Oke, di sini ada body. Jadi saya tadi memakai font family-nya Spicy Rice dengan background hitam. Styling navbar kita bagi dua saja agar gampang ya. Nah, seperti ini. Langsung ke navbar. Nah, navbar di sini ada bagian navbarnya. Navbarnya sekitar seperti ini. Nah, seperti ini. Lumayan panjang karena saya memakai lumayan banyak modifikasi seperti itu. Jadi ada backgroundnya saya memakai linear gradient warna hitam dan pink. Adjust displaynya flex agar mengikuti layarnya. Display content space between both shadow, posisinya fixed agar tetap di atas. Dan navbar extra A, ini bagian ini. Ambil yang bagian hamburger menu. Lalu ini navbar extra A hover, navbar A, sini font family-nya sans serif, color white, bold, displaynya inline block. Ini navbar logo hover. Jadi logo span, navbar menu A, before. Ini untuk hovernya. Jadi saya memang banyak menggunakan hover seperti ini. Nah, ini hovernya, jadi saya pencet ini warna kuning. Jadi saat kursor ke ini, saat kursor ini langsung warna kuning, tapi saat diklik ini jadi hijau seperti ini. Nah, sini jadi saya menggunakan hover yang lumayan banyak. Saya juga menggunakan letter spacing, transform scale, rotate agar miring tadi 5 degree, 5 derajat, scale X, seperti itu, media. Ini juga agar saat di layar yang diperkecil, navbarnya ikut mengecil seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada di hero section atau home section. Zero. Ini section ID home class hero, jadi saya di sini pakai nama hero. Gitu. Bagian home. Sini ada bagian home. Ini ada bagian home. Lumayan banyak sekali. Oh my god. Nah, sampai sini. Oke. Dimulai dengan div hero yang semuanya dulu. Min height-nya 100, divide flex, line item center, justify content space between, background size-nya cover seperti itu. Di sini ada home image. Di sini ada home image sampai sini untuk mengatur besar, tinggi dan lebar gambar saya. Dan ada transition. Saya juga memakai border radius dan box shadow. Jadi agar, nah di sini saya pakai box shadow. Dan box shadow. Lalu di sini ada hero content. Hero content itu untuk yang ini. Hero content semuanya sih. Hero content, padding left,
speednya 50%. Di sini adalah hero content H1, yaitu yang ini, Hello It's Nida. Font size-nya 2. Sini hero content sampai sini, content span. Ini sini saya memakai warna putih dan pink untuk spannya. Oke, lalu di sini saya juga memakai animation fade in. Jadi fade in seperti ini. Di saat saat masuk, jadi agak ke atas sedikit. Oke, lalu di sini ada konten tag untuk yang ini, paragraf yang deskripsi singkat itu. Nah, yang itu. Sini juga saya memakai animation fade in. Yang ini. Oke. Lalu di sini ada text animation. Text animation seperti ini untuk bagian ini yang seperti mengetik, agar seperti mengetik seperti ini. Nah, I'm a web developer. Ini pakai typing steps, straightforward links, and increment. Oke. Font family-nya saya menggunakan monospace, spring inline block, border right, color span-nya pink seperti biasa. Di sini ada hero content A. Hero content A itu semuanya ini hero content A yang social icons. Dan sini ada hero content. Sini ada hero content A. Lalu ada content A hover. Yang ini untuk bagian yang button. Nah, bisa diklik jadi warna biru. Nah, seperti itu. Oke, ini ada hero button. Yang ini hero button kayak warna pink. Ini lalu ada hero content social icons yang ini. Sini saya memakai border yang ini Pak, memakai border. Oke, lalu di sini ada ada hero content social icons ini. Yang ini bagian social icons yang ini ya. Sini saya memakai border 2px, font size-nya 2,5, border base 50%, ada color matching, transitionnya is in out, displaynya inline flex. Di sini ada hovernya, colornya menjadi warna putih atau text color, transform scale, untuk shadownya main color, color main color. Di sini juga ada keyframes, typing dan link itu digunakan untuk text animation yang ini. Nah, yang seperti ini. Jadi yang ini tuh untuk agar si typingannya itu di satu-satu gitu per huruf. Sini ada keyframes untuk fade in juga yang tadi. Oke, lanjut ke scale. ID scale, displaynya flex, padding 50px, ini background colornya hitam, container. Lalu di sini ada H2 span, H2 hover, yaitu yang ini ya, yang keahlian saya. Oke, lalu ada skill list, berarti kita kesini dulu. Skill list yang ini, background saya memakai backgroundnya linear gradient pink dan hitam. Paddingnya 8, saya juga memakai border radius 2px. Yang ini skill. Alright, ini untuk skill listnya seperti ini. Ini hovernya saya pakai background tetap linear gradient tapi warna biru.
Lalu di sini ada H3, yaitu yang bagian ini, nama dari skill-skillnya. Font size-nya 1, rem, bottom. Lalu ada bagian T atau paragraf, yaitu bagian yang ini. Tuh. Oke, di sini lalu ada progress bar. Progress barnya untuk yang ini. Progress barnya untuk yang ini. Kemudian background colornya saya memakai warna hijau agar lebih terlihat aja kontras dengan yang lainnya. Oke, ini adalah progress barnya yang hijau-hijau ini. Oke, lalu ada keyframes lagi yang progress animation. Nah, ini yang ininya. Ini saya memakai, jadi keyframes progress animationnya itu, nah agar seperti ini. Jadi seolah-olah progress barnya itu diisi dulu sampai ujung, lalu seperti ini. Jadi dari 0% ke 50%, lalu ke 50% atau ke ini ya. Lalu selanjutnya ke section galeri. Galeri ya. ID section galeri ini. Alright. Galeri. Ini ada ID galeri. Ini ada ID galeri container. Container itu yang ini ya, mencakup semuanya. Oke. Lalu ada H2 span, H2 hover untuk ini, nama galeri project. Lalu di sini ada galeri item. Display inline block, max speednya 28%, marginnya 30 px. Lalu di sini ada dari item imj yang spesifik untuk gambarnya ya. Width dan height-nya saya samakan jadi 150 px. Object width-nya cover. Di sini bordernya 2 px, border radius. Jadi di sini saya memakai object width agar si fotonya itu tetap mengikuti ukuran. Oke. Lalu kita ke section content. Oke. Lalu di sini ada hover. Lalu di sini ada galeri item H3. Maaf ini salah. Lalu ada bagian modal. Jadi bagian modal ini untuk mengatur agar si galeri atau gambar itu bisa diklik ya, diperbesar gitu. Nah, jadi bagian modal ini mengatur besarnya saat diperbesar, saat diklik gitu. Oke, lalu ke bagian kontak. Ini bagian kontaknya segini. Bagian kontaknya segini ya. Oke. Ada ID kontaknya. Saya mau background ini. Di sini ada bentar. Saya betulkan dulu karena di sini derajatnya tidak terbaca. Ini ada ID kontak, heading maupun text. Lalu ini bagian form. Bagian ini form. With margin text areanya itu. Background colornya transparan ya. Background colornya transparan ini. Dan saya juga memakai border. Bordernya
bordernya 2px, warnanya main color, dan tulisnya from text area. Lalu ada form button yang ini dan kirim pesan itu. Ini form button, lalu button hover, button aktif, H2, ini yang hubungi saya, H2, dan H2 hover. Lalu kita ke bagian scroll to top. Scroll to top itu segini ya. Ke bagian scroll to top yang ini. Display none. Dia display none itu agar saat ini pertama kali memakai display none, agar di halaman awal itu tombol scroll to topnya tidak muncul ya, tapi saat di scroll itu baru muncul. Seperti ini, kita refresh, lalu ke sini. Nah, di sini tombol scroll to topnya tidak ada ya, tapi saat saya scroll seperti ini, nah langsung muncul seperti itu. Button covernya seperti biasa, ada saat diklik tuh jadi warna biru. Lalu yang terakhir ada ke footer. Bagian footer ini untuk bagian footer. Dan untuk bagian footer ini saya samakan atau mirip seperti yang bagian navbar, backgroundnya sama. Lalu saya juga menambahkan navbar navnya yang ini, dan social icon saya tambahkan, dan paragraf juga seperti ini ya. Oke, lalu ini adalah agar untuk responsif. Ini untuk ukuran tablet, hero-nya, ini untuk hero, home image, konten, bagian menu, navbar. Lalu ini adalah untuk ukuran handphone, mobile phone, seperti ini. Jadi untuk ukurannya saya ubah, saya perkecil ya dari yang ini. Lalu untuk ukuran PC atau laptop itu ukurannya seperti ini. Ukuran tablet kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Lalu untuk ukuran handphone seperti ini. Jadi elemen atau konten-konten yang ada di dalamnya itu akan mengikuti layarnya. Oleh karena itu, web ini dibuat dengan responsif. Oke. Lalu yang terakhir kita akan ke bagian JavaScript. Di sini ini adalah untuk menu barnya atau hamburger menu. Jadi gunanya apa? Jadi saat layarnya diperkecil seperti ini dari mulai bagian tablet ini, nah nama-nama navbar di sini akan hilang dan pindah ke hamburger menu seperti ini. Nah, jadi saat layarnya diperkecil, nama-nama navbar di sini akan pindah ke hamburger menu yang ini. Kalau seperti ini ya. Nah, di saat diperkecil jadi hilang. Nah, hilang ada di sini. Nah, seperti ini. Saat diperbesar, navbarnya muncul lagi. Nah, oke. Lalu di sini adalah untuk bagian kontak. Jadi di sini tuh bagian kontak agar muncul pop-up saat kita, untuk bagian kontak agar saat kita mengirim pesan itu ada pop-up yang muncul ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini tadi saya ganti warna backgroundnya agar tulisannya terlihat. Ya, email contoh saja ya, hai, kirim pesan. Nah, seperti ini pop-upnya. Oke. Lalu sini
Ini untuk bagian scroll. Untuk scroll top ya. Oke. Lalu ini ada bagian scroll to top. Scroll to top yang ini. Scroll to top bagian ini. Oke, lalu yang terakhir ada fungsi untuk membuka model atau yang membuat si gambar project yang saya buat itu menjadi besar. Ini, nah yang ini seperti ini. Oke, segitu saja. Saya cukupkan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan saya yang menyinggung. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.